Lu pernah beli router bekas nggak? Misalnya di Tokopedia, OLX, atau malah lu dikasih tetangga yang bilang, ini masih bagus kok, tinggal nyolok. Ternyata bukan tinggal nyolok, ternyata router itu bisa tinggal dihack aja. Gua kasih tahu ya, ada satu router jadul yang mereknya ZTE ZXV10. Bentuknya polos, nggak neko-neko, tapi siapa sangka dia punya celah keamanan yang bikin hacker nyengir dari jauh. Bayangin, ada celah yang bikin lu bisa masuk ke settingan router tanpa perlu login. Nggak perlu user, nggak perlu password. Tinggal ngomong permisi bang, langsung masuk. Dan bukan cuman masuk ya, lu juga bisa ngintip file rahasia router, dapat passwordnya, terus bilang, sekarang gua yang pegang kendali. Mungkin ini nama kerennya remote code execution via out bypass. Tapi kalau bahasa warung kopinya, routernya nggak kunci pintu belakang dan ada kabel LAN nyambung langsung ke neraka. Jadi ini bukan cuman soal wah bisa ngehack, tapi soal gimana kita bisa ngerti cara mengeksploitasi biar nggak jadi korban dan siapa tahu bisa jadi white hat yang justru bantu orang lain. Karena percaya deh, lebih baik router kalian dibenerin sekarang daripada nanti pas tengah malam tiba-tiba muncul wifi baru yang nama hack by Ujang. Oke, jadi router ZTE versi ini tuh ibarat bapak-bapak RT yang rumahnya nggak dikunci karena mikir, di sini aman kok, semua tetangga baik. Tapi sayangnya, internet itu bukan gang yang slow-slow atau kampung yang nyaman. Ini adalah hutan belantara dan si GTA ini lagi buka warung sendirian. Exploit ini baru aja dirilis ya di Exploit DB dan intinya nanti lu bisa masuk ke router tanpa login, ngambil file konfigurasi router, ngedecrypt itu dan dapat username password aslinya. Dan lu bisa login pakai user asli. Dan terakhir lu bisa masukin command via fitur Dynamic DNS. Dan lu nggak perlu jadi hacker kelas NSA buat ngelakuin hal ini. Scriptnya udah rapih, tinggal isi IP, port, dan pencet enter. Selesai, router auto nurut. Dan yang paling serem, exploit ini bisa bikin lu ngeremote code execution. Artinya lu bisa ngasih perintah ke router seolah-olah lu adminnya. Ibarat kayak lu bilang, bro router, tolong tulis ini, hack. Dan dia beneran nulis dong di foldernya dengan patuh tanpa protes. Gue sampai mikir ya, router ini lebih patuh dari anak kos yang disuruh nyapu sama ibu kosnya. Jadi celah ini tuh bukan cuma lubang kecil ya, ini ibarat garasi kebuka dengan mobil yang nyala dan kuncinya masih nempel di mobil. Dan yang nyebelin banyak orang nggak sadar mereka pakai router ini. Sekarang kita coba bongkar kode exploitnya. Jangan takut dulu bro, ini bukan kode alien ya, ini cuman kode Python dan ibaratnya ini kayak mantan ya, kelihatannya ribet, padahal lu tinggal pahami aja niatnya. Di sini dia nge-request HTTP post ke endpoint yang menurut gua ini aneh ya. Coba lihat deh. Nah, di function config ini loh. Nah, kalau kita lihat dari kodenya, router ini kemungkinan akan ngerespon dan ngirim file rahasia yang bernama config.bin. Isinya itu adalah semua settingan router, mulai dari username, password, sampai rahasia dapur rumah tangga router. Ini ibarat lu sebagai Pak RT minta kakak ke warga lu dikasih sama surat rumah dan diary pribadinya. Nah, file itu dienkripsi dong, tapi tenang, exploit ini tuh udah nyiapin kuncinya. Nah, kita lihat nih di sini kan. Yes, ini adalah kunci yang bocor. Pertanyaannya dari mana? Ya, dari config system di firmware-nya. Ini ibarat lu kayak dapat password WiFi yang ditulis di belakang modem. Lalu config.bin tadi di decrypt dong, di decompres, terus keluarlah decrypt.xml. Di dalamnya si hacker bakalan nemu username asli, password asli, dan tentunya rasa percaya diri yang meningkat. Sekarang lu udah nggak perlu nge-brute force lagi bro, lu punya kredensial asli, lu tinggal login ibarat kayak anak magang yang bawa ID card bosnya. Nah bagian ini nih yang paling indah dan menurut gue bakalan bisa jadi jahat ya, dimana router ZTE ini punya fitur Dynamic DNS, tapi kolom inputnya itu rentan banget buat diinjek. Coba lu lihat nih, nah di sini kan
Command underscore injection tuh maksudnya. Terus di sini ada set DDNS. Nah, ini kalau lu masukin command injectionnya di sini kan, itu routernya bakalan nurut bro. Dia bikin file yang isinya lu perintahin tadi, misalnya echo hack. Bayangin deh, lu ngisi form DDNS tapi isinya perintah shell. Ini namanya bukan fitur ya, ini fitur yang rentan disalahgunakan. Ini ibarat kayak misalnya lu punya daftar nama di absen kelas database tapi lu nulis drop database. Wah, auto kelar tuh absen. Setelah nyuntik perintah, exploitnya logout dong biar elegan, karena hacker sejati ya selalu pamit. Gila ya. Jadi cuman dengan script segini lu bisa punya kendali penuh atas sebuah router yang dulunya jualan wifi rumahan, sekarang bisa jadi zombie dalam jaringan botnet. Tapi ingat bro, ini bukan buat gaya-gayaan ya. Ini buat ngerti cara kerja celahnya. Karena kalau lu udah ngerti cara bobol, harapannya lu juga bisa ngerti cara nutup lubangnya. Oke, tadi kita udah nge-review exploit dari router jadul ya, ZTA. Sekarang saatnya kita mikir kayak sysadmin yang baik hati. Gimana caranya biar router nggak jadi korban selanjutnya? Kalau router lu masih pakai ZTA versi tadi, ya udah bro, saran gue ikhlasin aja lah. Mending router itu pensiun aja udah. Udah nggak ada update bro, nggak bisa di OpenWRT dan rawan banget buat diinjek. Gue serius nih, kadang solusi terbaik itu bukannya nge-patching, tapi mending pindah. Lu tahu nggak, banyak router jadul yang aktifin remote management by default ya. Artinya siapapun bisa nyoba akses dari luar jaringan. Misalnya masuk ke setting router, matiin fitur kayak remote access, one manajemennya. Misalnya juga bisa pakai TR069 auto config-nya itu dimatiin aja mendingan. Karena kadang di situ suka dimanfaatin sama ISP buat ngacak-ngacak setting. Dan kalau password router lu masih admin, user atau 1234, mending langsung ganti sekarang lah. Dan jangan cuma diganti jadi admin 123 ya, itu cuma beda ujung doang. Atau lu bisa coba pasang IDS, intrusion detection system kayak Suricata atau Zeek. Kalau lu masih pakai cara manual, lu bisa cek dari log DHCP-nya, bisa lihat siapa yang nyambung, siapa yang bikin traffic aneh. Misalnya router lu tiba-tiba ngirim paket ke luar negeri. Nah, itu bukan pengen traveling tuh, itu udah kena botnet, bro. Dan jangan lupa teman-teman, kalian juga edukasi keluarga dan tetangga kalian. Ini menurut gua penting ya untuk membangun security awareness, karena nggak semua orang ngerti apa itu arti RCE. Tapi semua orang bisa ngerti kalau datanya bisa bocor atau wifi-nya jadi lemot karena ada tamu yang nggak diundang. Lu bisa jadi digital defense first responder buat lingkungan sekitar lu. Kesimpulannya, di dunia maya ini lubang kecil bisa jadi tragedi besar. Tapi kalau lu ngerti celahnya, lu juga bisa nutup lubangnya. Dan mungkin lu juga bisa ngajarin orang lain buat lebih aman tanpa harus pakai hoodie atau ngomong pakai istilah yang aneh-aneh. Dan terima kasih udah nonton. Kalau lu suka dengan segmen video seperti ini, klik like atau lu subscribe kalau lu mau lanjut belajar dunia cyber security dengan gaya yang apa adanya. Dan sekali lagi gue ucapkan terima kasih. See you.